juga udah sempat dikalahkan ya beberapa game lah ya. Jadi nggak full kemenangan untuk di babak playoff ini. Tapi kita bakal melihat dengan Broken Walls yang mengisi map kita prioritas seperti apa. Karena untuk saat ini Glue langsung masuk ke first ban. Glue ya yang di ban ya. Oke, Glue, tapi gue baru lihat lagi nih Lancelot akhirnya tutup di awal. Kairi soalnya, Awal. Kairi ya, Kairi. Oke, bye Assassin. Yap. Baik assassin abis. Saya busa wait. Yasukin hilang. Apaan? Yasuki power sekali sih. Ya, pada Beresiko tapi kalau di awal. Cici ya, Cici ya. Cici first, flex pick juga. Bisa muncul di goal. Karena kesiapan dari Skyler nih ya. Berhadapan dengan Cici nanti. Yes, bisa banget. Redrin. Langsung di atas. Tapi Fred ya, kalau kita bicara soal Cici yang muncul. Apakah tank jungler ini masih good option berhadapan dengan Cici? Mungkin kalau tank jungler yang banyak crowd controlnya itu mungkin masih bisa dimainin lah. Oke. Selagi masih cicinya bisa dipegangin sama Cici-nya. sama XP yang punya crowd control lagi. Oke. Berarti Kalau- ada opsi menuju ke arah Bastia kan di game ini? Nah itu yang pengen gue tahu. Siap. Dan duluan. Oke, porosnya dulu ya yang diambil ya. Karena tank jungle kalau ini assassinnya udah di-ban semua. Om. Ah. Jadi kalau misalkan tank jungle ketemu Yip sama Grok itu susah sih. Kepegang ya? Kepegang. Kepegang banget. Jadi move yang menurut gua grafik yang move-nya yang bagus dari Onyx. Ya, mereka bisa buka nanti mungkin di pilihan yang ketiga juga. Tergantung nih Alter Ego, mereka mau ngebawain Granger kah? Atau ini fix nih, Cici-nya bakal main di gold. Kalau kita tidak melihat Granger, karena RP power banget dengan Granger. Iya. Frednya Ya, diambil. diambil duluan nih. Frednya Wow, diambil. dengan Wow. support. Matilda support. Wow, gue udah lama sih nggak ngeliat lagi nih kombinasi Fredrin Matilda. Hey, tapi kalau dengan begini, Xbox ada. Itu dia, tapi bukan Xbox. Oh, Iya. Baxia. oh Bono. Bukan Baxia. Baxia. Kumar. Itu dia. Kumar. Tapi secara konsepnya Baxia sangat bisa dong. Fredrin kan dia ya ada darah yang silvernya itu Oke. bakal kepotong lagi sama Baxia. Shieldnya juga, Cici juga ada anti regen dari Baxia jadi lumayan. Tapi jujur sih ya, tiap kali kita melihat ada Baxia ketemu dengan Cici juga, dia tuh gampang kepegang masalahnya. Iya sih, Harus, kiting kan. bener, harus ada hero yang memang bisa mengusir Cici-nya. Betul. Kalau menurut gua dengan 3 hero pick yang di awal sama Alter Ego itu Harit itu sangat bagus Om. Harit ya? buat Wah. buat di Onyx. Kebetulan Dan power juga ya. Kebetulan dari match kemarin ketika EVOS lawan Onyx itu Skylar hampir 3 game mungkin pakai Harit. Iya. Nathan dulu satu. Nathan. Nathan yang bisa ngapain ya. Iya. Recordnya kemarin dipakai sama Erlan ya. Yap. Kayaknya Arki belum ada record Nathan tuh. Ada. Oh, dia ada. maksudnya playoff ya? Oh iya. I will choose my Arlot, iya. Karena Arlot sih kayaknya ya. Tapi kalau ngelihat dari 2 tank jungle nih Ciko nih. Ini emang dari Onyx sengaja umpetin kiri kanannya dulu nunggu Cici-nya kelihatan kah? Ada di mana? Kalau ini harusnya cicinya udah fix di EXP sih karena Alter Ego itu bawa tank jungle yang menurut gua notabene dia harus bawa hero yang scaling yang Carry-nya. betul yang dan harus ada hero range juga lah mungkin kayak Lunox pun bisa sebetulnya tapi possibility-nya itu MM tuh lebih bagus. I see. Grangernya langsung tutup, bener sih. Betul. Tapi Granger di ban, Harit bakal diambil dengan Onyx. Harusnya Ya. kalau nggak di ban sama Nah ini Alter Ego, satu lagi kan. Bisa Betul. jadi nih. harusnya ini Harit pick yang bagus buat Iya. Onyx kok. Lagi Broken Wall. Broken Wall ini cukup memudahkan para tank Betul. untuk bisa farming lebih cepat. Wow. Hero zoningnya ditutup ya. Ini paksa Lutfi main lapu-lapu kah? Atau Esmeralda. Wah, sebenarnya bagus lagi. Ya ada shield dari Matilda. Esmeralda Iya. bagus. Ya. Tapi over magic nggak? Sabar, Harit dulu Harit. diambil. Tarik dulu, oke. SM-nya berarti tar dulu masih ada flex sama lapu juga kan? Ya. Bisa Atau masuk juga. Alter Ego mau ambil SP tapi mereka butuh damager sekarang. Mereka butuh marksman. Kan nggak mungkin ada Fredrin ya tank jungle. Iya, dan Iya. Fredinnya nggak 1x kan? Atau ya. mungkin one Om Oh iya ada one. pernah dipakai juga sama Arfi. Lawan Harit Ciko. Lawan Harit kalau match up sebetulnya menang one. Cuman menurutku ini pick one buat one atau Cloud mungkin ya buat Cloud Arfi. oke lah. Cloud oke. Soalnya kayak kasihan aja dia ntar crossbow tank box-nya darahnya Iya. nambah nanti bukannya Karena berkurang. one sekarang itu build-nya udah ke critical ya Lin Iya. ya banyak Iya, yang iya, nggak iya. yang ke Mentalkan. DHS lagi Mentalkan. betul. Jadi kalau lawan yang tebal-tebal tuh suka bocor gitu ya. Melker dan Oh, Benedetta kembali dibawakan. dengan Hellcat. Wow, ini draft yang berani dari Alter Ego kita bisa bilang
Mungkin mereka tidak akan bergantung terhadap late game insurance mereka. Iya. Tapi mereka akan coba untuk nge-drag gamenya, menang di early atau bahkan menang di mid game saja. Ini Betul. Matildanya mid atau Bennett? Bennett Gold, Bennett Gold. Bennett Gold. Ya, Arfi Oke. Bennett. Dan ini kayaknya untuk Alter Ego itu agak sedikit kurang dari magical damage ya Om, kalau dilihat-lihat sebetulnya. Betul. Karena magic damage dari seorang Matilda itu nggak yang terlalu tinggi juga Ya. sih. Support kan jatuhnya kan. Betul. Jadi Berani memang full ke ini banyak damage-nya itu ke arah fisikal. Yang notabene itu harusnya di Onyx itu banyak beli item-item. Bukan armor. Iya. Oke. Lapu-lapu. Lutfi Lapu. Iya, Kembali akan kita lagi-lagi ya. lihat. Oke, itu dia untuk drafting dari game pertama, game pembuka. Untuk final upper bracket kita, penentuan menuju ke M7 satu tiket pertama bersama casters kita. Sudah ada Papulu dan juga Owl, let's go. Match yang pastinya akan penuh dengan perjuangan. Akan Betul. seperti apa? Satu tiket grand final dan satu tiket ke M7. Udah, Oke, awal udah ready Ul. Siap? udah amat, udah. Saya Pulung, saya sudah ready. Di sana terlihat Rame banget. antara Alter Banget, Jam dan banget. juga Sonic sepertinya sudah sangat ready ya. Oh. Tapi kita mau tanya dulu nih, kita mau tanya dulu. Sonic, are you ready? Wow. Buset. Alter Gems, are you ready? Wow. Wow. Kalau begitu, final upper bracket. Mana suaranya? Wow, tapi pagi-pagi Alex, First Blood disecured oleh Suns. Wow. First Blood menjadi milik dari Suns. Yap, wah tabrakan dari Alter Ego ternyata belum berujung manis setelah First Blood-nya dikantongi oleh Suns dan membawakan ke arah Matilda mid lane. Ini menjauh Petrify. Yap. Arfi tertinggal sedikit di bagian belakang untungnya. Wah Masih ini bisa pergi. AE masih ya agresif early ya. Yap. Selalu dan selalu loh. Oke, kalau kita ngeliat dari setelan emblemnya juga, Matilda mid yang dibawakan oleh Hijume masih dengan emblem support, Warrior's Blessing dan juga Inspire. Yap. Gak berfokus menuju ke arah damage ternyata yang diinginkan, lebih memaksimalkan bagaimana utility yang dimiliki oleh seorang Matilda itu sendiri. Berbeda dengan Alex. Di sana ada Master Assassin dan juga Trill, nyari banget damage dan tentunya mungkin target yang bisa diamankan adalah Suns ataupun Skylar. Yap. Ini bisa dibilang ya, sekarang Hijume dengan penggunaan dari satu support system kayak gini Matilda. Aha. Ya setidaknya Yazuke ada backupan lah. Tapi Magic In, Dam- in and out-nya harusnya bisa. harusnya ya. Harusnya. Oke. Wah Alex ketabrak. Oke, Waduh. Alek kembali kena. Oke, Kairi dengan Shield Unity langsung menargetkan ke arah Alex juga yang tidak sempat react dengan Flicker ataupun Shadows Transition atau bahkan dijemput dengan Hijume. Yep. Tapi ini menandakan bahwa Alter Ego mereka minim banget dari segi source magic damage ya. Yap. Benar-benar ngandelin mungkin dari heal-nya juga nanti untuk bisa fight jangka panjang tapi setup terus terlihat dari Onyx. Oke, dan Lutfi, Refactor sudah dikeluarkan. Sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Nino. Nino diusir jauh banget karena yang berbeda. Alek mau tidak mau mundur, Nino pun harus mundur. Sementara Keyboy akan menjelajah jauh lebih dalam dan mengganggu tadi pergerakan Yazuke. Tapi ini Alter Ego banting setir gak sih Pak? Yap. Ini kayak, wah Arfi mundur dulu, tapi kayak ngelihat dari Yazuke dengan tank jungler, kita ngelihat sesuatu yang berbeda juga. Tapi ini sejauh yang kita lihat di playoff, cheese pick dari AE yang terlalu cheese. Yap. Ini Cheese, mengagetkan loh game pertama ini dari draftnya. Draftnya ngagetin, Kaget kita. dan ternyata implementasi untuk bagaimana mereka coba untuk secure early-nya masih belum maksimal Pak. Oke. Kena first blood tadi soalnya. 2 poin kill di awal diambil, Turtle turtle pertama dapet. diambil, dan kembali ya. Oke, ya apa yang akan terjadi di bagian bawah? Pak Bulung kenapa sih yang kopat yang diiniin? Nino kena. Iya. Nino kena. Itu Nino ya. Kena targeting juga dan kali ini Onyx nge-boost banget pastinya dari early game-nya 1400. Petrify-nya. Apa yang terjadi? Arfi, kali ini mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar kah? Cukup kebingungan mereka. Oke, Petrify yang miss juga. Belum mencoba untuk mendapatkan optimalisasinya untuk men-trigger ke arah Purify dari Skylar. So far so good untuk Onyx dan Alter Ego.
kalau misalkan mereka terus-terusan dimakan kayak gini, ini bakal jadi bahaya banget. Karena mereka udah gak bisa pegang early-nya. Yep. Semenjak Aleknya pun gagal untuk bisa ngasih pressure. 2 point dead yang harus ditelan. Tinggal gimana mungkin nantinya ada split push yang bisa dimainkan juga oleh Arfi. Membawakan 2 assassin. Apakah akan bisa menarget ke arah lini belakang? Karena Sun so far aman banget. Ya benar sekarang waktunya mereka untuk bisa membawa habis Skylar. Tapi Skylar dengan Purify-nya masih selamat. Itu dia react ya. Sudah mencium aroma tidak baik, tapi masalahnya sekarang Circling Eagle. Yap, di tempatnya berbeda. Tapi itu adalah Baxia. Damage dari mana? Nah itu pertanyaannya. Yang akan diantarkan antara Yazuke dan juga Matilda. Siapa yang bisa ngikis Kahiri? Mungkin bisa ke Nino. Alek dan Arfi juga butuh banget waktu karena dia bukan damage per second ya, lebih ke burst yang bisa dimaksimalkan. Hijume selesai dengan sebuah flash of Diosis. Ini akan ngebuat pastinya ada efek heal. Ada shield tambahan juga tapi tabrak sudah. Oke, apa yang akan terjadi dan Hijume? Waduh. Mendadak langsung hilang. Onyx mendominasi. Yazuke mau tidak maupun harus mundur. Oke, dominasi total yang kita lihat di bawah 5 menit. Bahkan lagi-lagi, kalau kita ngelihat match-up-nya, ini yang potensi untuk Yazuke sebagai tank jungler bisa melakukan kontes, ini besar. Tapi dengan keadaan yang sangat-sangat tertinggal, kontes pun sulit untuk dilakukan. Yap. Nah sekarang udah diintip-intip sama Keyboy. Tuh, antara leveling Keyboy dan juga Yazuke tadi juga udah mirip banget. Tapi sekarang Kairi kembali mendominasi sedikit lagi. Level 8. Alek, apa yang akan bisa dilakukan? Arfi mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Tapi Mighty Swing yang dimiliki oleh Keyboy begitu mengganggu dan juga Kairi. Free dia mau kemana-mana. Free banget ya, dia bisa menggelinding kemana saja. Ya damage-nya nggak ada tadi antara Yazuke sama Bener. Hijume. Bebas saya dia mau jalan sendiri. Sekarang waktunya ada satu pergerakan di mana langsung digelapkan satu area. Tapi tidak ada yang berhasil. Ya memang sudah ada sneaky peeky dari Alek untuk tabrak belakang. Tapi Sans masih punya flicker untuk mundur. Walaupun tadi ada tectonic charge juga ya yang belum mengenai target yang diinginkan. Gelap tadi kayaknya. Gelap. Yang penting bertahan aja. Ya yang penting selonong boy dulu lah. Oke, Alek top final blow langsung dikeluarkan sedikit lagi. Arfi hampir saja menjadi korban. Wow, ini damage dari Skylar juga udah lumayan kerasa ya. Ngebuat dari Arfi harus bergerak mundur terlebih dahulu. Sementara belum ada pick off yang maksimal dari alter ego atas hadirnya Alek sejauh ini. Targeting ke arah Sans masih belum berhasil karena secara damage juga dia sebagai seorang roamer. Growth dari segi itemization-nya juga cukup lambat. Yap. Sementara itu sekarang di area mid Kairi masih begitu bebas. Dia mau kemana aja kayaknya sekarang masih cukup aman. Siapa yang mau panis dia soalnya? Yap. Pertanyaannya masih di situ juga. Udah ditutup jalannya dengan Alter Rampart, bakal ada tabrakan menuju ke arah Alter bottom turret. Backupan dari Alter Ego sudah mulai hadir. Oke. Sementara sekarang Arfi masih bisa tadi menabrak ke arah satu wave minion. Oke, masih bisa clear. Kita lihat bagaimana Alter Ego dengan Benedetta sebenarnya punya kesempatan untuk clear wave secara cepat ya. Tapi dengan adanya arus lagi yang memanggil menuju ke arah turtle yang ketiga. Akankah Perfect Turtle bisa didapatkan oleh Onyx ataukah ada upaya paksaan lagi dari Alter Ego? Karena Yazuke sudah mulai terlihat. Momentum seperti apa yang akan bisa dimiliki oleh Alter Ego, namun di part berbeda Alek akan mencoba untuk bisa maju jauh lebih dalam. Tapi Yazuke, teknologi cat tadi dikeluarkan. Sementara turtle-nya tadi berhasil diamankan oleh Skylar. Sannya pun masih bisa selamat satu terakhir. Sannya berhasil diamankan. Tapi begitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Dan Arfi mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Ada curtain call tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nino masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Ada Mighty Swing dikeluarkan pula. Di dalam rumputan Lutfi masih standby dengan 2 pedang yang begitu besar yang siap untuk bisa menghujam siapapun. Pedang versus Yoyo. Yo. Ya masih imbang. Tapi dari Onyx Perfect Turtle yang mereka dapetin juga ya. Woy. Waduh, Brave Fighter ditabrakin kayak begini Yazuke. Bisakah dia kabur? Tidak bisa. Terlalu banyak yang bisa mengunci keberadaan dari Yazuke. Tapi Arfi, Alek top final blow-nya pergi ke arah yang mungkin tidak diprediksi oleh siapapun. Namun di tempat yang lain, Lutfi flicker. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak sempat. Yap, backupan yang dilakukan oleh Sans juga akhirnya bisa mendapatkan pertukaran antara kedua belah EXP laner. Tapi dari Alter Ego, mereka tadi udah coba untuk target menuju ke arah Sans, tapi terlalu banyak resource yang dibutuhkan. Karena Sansnya tadi masih bisa flicker, ada backupan juga. Dan kali ini masih terbilang keuntungan dipegang oleh Onyx. Recall ingin dilakukan tapi akankah ketahuan? Oke, masih ada knife for a knife. Arfi, hey bersembunyi Alek top final blow. Selamat. Masih selamat ya karena tadi memang ngegagalin recall-nya sendiri ya. Dia lebih memilih untuk yang pasti-pasti aja karena dia pede banget dengan adanya Alek top final blow.
untuk melarikan diri. Dan sekarang terlihat dari segi itemization-nya, Skylar sudah memiliki ke arah Stadium. Udah ada Fear of Heaven juga. Sementara memang damage dari RV cukup besar dengan adanya Heptasis. Wah Alek, ada satu Deadly Poison sehingga tadi dikeluarkan tapi tidak kena Dan Revolve-nya dibuka hanya untuk mundur tapi RV. damage-nya coba dari Skylar ampun banget. Wah ini karena ringkih banget ya pastinya untuk kedua assassin yang dibawakan oleh Alter Ego. Yep. Sehingga nantinya Skylar dengan Purify akan jauh lebih aman juga untuk bisa delivering damage secara optimal. Namun Turtle yang sekarang sudah berubah menjadi Lord di menit yang ke-9. Iya, ditutup jalan. Ini pada broken wall ya. Ada Kang nembok ini. Temboknya rusak tapi dibenerin sama dia. Tembok rusak nih. Saya benerin ya. Oke. Dan sekarang penguasaan dari Vision juga udah luas banget sih untuk Onyx. Sementara dari Alter Ego mungkin ya base yang bisa dilakukan adalah sneak peek atau flanking ya yang bisa dilakukan oleh Alex, split push dari Arfi. Tapi kalau kayak gitu, Onyx bisa paksa team fight ya karena dari tadi kalau kita lihat siapapun yang ada di depan, entahlah itu Nino dan Yazuke, ya udah nggak segan-segan ditabrak aja. Terlalu banyak initiator atau sisi yang dibawakan oleh Onyx bisa ditabrak Shield Unity. Nah kayak gini. Wah, ketabrak Ande tadi tidak ada Kairi. Mungkin Skylar bisa tuh ya. Bisa. Mungkin ya, tapi mungkin ya. Purify masih ada soalnya tadi. Masih ada, masih aman aja. Terlihat bagaimana kali ini di arah top lane-nya juga. Nah ini dia Sneaky Picky dan Lutfi yang akan ditarget. Lutfi kayaknya bukan target yang optimal. Dia masih punya flicker, dia punya Breakfast Fighter soalnya. Harus kerja keras Alter Ego untuk bisa menciptakan momentum ya. Mighty Swing tapi dipanggil sekarang Yazuke masih sempat untuk bisa kabur. Sementara Lord akan masuk dan mereka tidak punya high ground sama sekali. Yap, dan itu dia upaya dari Arfi. Lakukan clear dulu, nge-cut di arah bottom lane. Lord masih bisa ditahan, tapi lihat di menit yang ke-10 hanya bermodalkan Lord yang pertama. Ini Onyx udah mulai menggedor lagi base sudah tengah. Oke, dan sudah ada konsil dikeluarkan. 5 player melawan 5. Ada satu lagi reload manipulation. Brave Fighter dikeluarkan pula Alex. Bapak Blow tadi langsung saja membelah bagaimana area defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi itu pun tidak sanggup untuk mereka bendung karena serangan yang dilakukan oleh ini begitu deras. Yap. Begitu mengerikan. Dan begitu tenangnya juga Skylar tapi Hijume maju. Wah, dimajuin lagi dong. Oke, Yazuke mencoba bagaimana mereka caranya untuk bisa menumpahkan Kairi dengan tidak ada damage yang mereka miliki. Dibalaskan dengan Brave Fighter. Zaman Force dikeluarkan, mereka terpecah satu sama lain. Oke, menyisakan 3 pemain, Alter Ego mampu gak bertahan? Dan sekarang game yang pertama terbuka lebar. Kemenangan untuk Onyx. Kairi masih berputar tapi base masih bisa dipertahankan. Wah, cukup dramatis Alter Ego. Mereka mencoba untuk melakukan defense tapi harusnya Nino hanya mendistract saja. Oke, ada sebuah lompatan dari Shadow Transition. Bahkan Singing Eagle dan tidak bisa merubah takdir mereka di game yang pertama. Early yang ternyata flop untuk Alter Ego dimanfaatkan dengan begitu luar biasanya dari Onyx. Draft yang memang coba untuk dimaksimalkan oleh Alter Ego pun masih belum berhasil. Dan Onyx one-sided game untuk mereka. Terlalu banyak inisiasi yang dilakukan secara baik. Dan akhirnya targeting yang pun dilakukan oleh Alter Ego terlihat sangat-sangat tidak berjalan. Wow, game pertama hanya selesai di 11 menit 33 detik. Yap. Source damage yang mungkin diharapkan bisa diambil dari awal ya Ul ya. Yap. Dengan adanya tadi Helka, dengan ada Benedetta, tapi ternyata gameplay mereka dihantam dari awal. Game plan mereka dibendung dari awal. Yap. Sementara early-nya itu yang diharapkan oleh Alter Ego dan itu yang dibendung, yang gak jalan. Ya itu persyaratannya terlalu banyak. Mereka membawa 2 assassin, mereka harus main agresif. Dan akhirnya kayak udah flop aja dari awal. Dan akhirnya kita ngeliat lagi hero kesukaannya Kairi. Yep. Baxia. Baxia. Panggil gua King of Baxia. Panggil gua King of Baxia dan game yang pertama mutlak kali ini menjadi milik dari Onyx. Telak banget sih karena berupaya untuk mendapatkan sans terus-menerus ke arah belakang. Tapi ya yang ditukar terlalu banyak. Iya. Resource-nya, trade point kill-nya. Dan sorak-sorai Sonic ya Gokil. mengawal bagaimana game pertama berjalan dengan begitu mulus. Yap. Jadi ya teman-teman, Nah ini game yang momen pertama penting. menjadi game yang sangat cepat. Yes. Dan ini dia ada beberapa momen tadi, ini adalah percobaan terakhir ya. Mereka coba balikin. Iya karena mereka juga nggak punya high ground defense yang pasti nggak sih, cuman mengandalkan ke arah RV aja. Ya. Mereka coba untuk inisiasi balik lagi tapi ternyata Yazuke-nya ketinggalan Pak.
Tidak bisa. Iya, dan akhirnya memanfaatkan early snowball juga ya. Terlalu banyak initiator, bukan cuma Keyboy. Kairi juga terhitung sebagai initiator, Lutfi-nya juga. Sulit banget ya kan Kairi numbangin Grok tadi gimana? Iya, snowball banget. Ya udah kalau begitu, apa yang terjadi dengan draft dari Alter Ego? Jadi the our panelist bahas semuanya. Thank you casters, dan langsung aja kita bahas pertanyaan pertama dari Pak Pulung. Apa yang terjadi dengan draft Alter Ego? Sebenarnya rencana mereka tuh apa sih tadi? Gimana, Coach Iko? Sebetulnya mereka tuh mau ngandelin pressure early game-nya ya, yang gue lihat karena dia bawa beberapa hero yang notabene kayak untuk mobility-nya itu kenceng, kayak Matilda, malah dia Bennett, ada HC juga. Jadi mereka mau ambil pressure-nya di situ. Cuman yang terjadi adalah Onyx ini main jungle tank juga, main Baxia juga yang dari pattern-nya dia cepet. Dan di invite juga dia susah gitu, apalagi dia bawa di tengahnya dua mid mereka tuh menurut gua hero yang cukup solid ya. Ada Grok juga, ada Yif yang notabene untuk mereka defend itu segala macam itu enak. Apalagi di objektif udah kalah total. HC-nya mau loncat ke siapa, Lim? Itu dia Yap, makanya. yap, yap. Makanya ini masih gelap ya. Dan Rivals ya. Digelapin HC Ada kayaknya nih. Lutfi ya. Iya. Cuma memang gue ngerasa, tapi konsepnya ada loh. Mereka pengen ngandelin roam damage kan. From Ya. damage. Bro. Mungkin mereka coba kemarin lawannya bukan Baxia. Bukan Baxia. Mungkin kalau lawannya Hayabusa. Bisa. Oke, masih kita assassin ya, mengerti. assassin. Fanny atau Bisa. Yushun Shin mungkin Masih yang enak. scaling. Baxia. Iya. Kena Stinger tadi Baxia bingung kayaknya ini ada kenapa ini ya. Gak berasa sama sekali dan gue gak ngeliat Kairi ini bisa di-kill loh. Siapa yang bisa kill? Selain Yap. Turret ya, selain Turret lah. Turret bisa. Terus ya. Agak susah syaratnya ya. Tapi ini udah terlihat juga hadirnya Lutfi yang akan langsung menjadi MVP atau Player of the Game untuk membuka match kedua hari ini. Dan gimana nih efek Lutfi di match kali ini? Ya luar biasa sih, karena Lutfi L-nya lapu kali ya. Benar. Benar-benar strong juga dengan lapu-lapunya. U-nya juga udah dibilang lapu. Jadi benar-benar strong juga dengan lapu-lapu dan yang kayak ya ini mungkin hasilnya kayak mereka punya Baxia, mereka punya lapu-lapu strong front line up dan itu yang membuat setiap kali Alex berusaha untuk masuk juga mikir kan akhirnya. Kalaupun dia bisa masuk, bisa dapetin poin kill paling 1 for 1, 1 tukar 1. Nah, tapi gue suka build-nya. Di Brute Force ini, Brute Force Orex ya. Iya. Jadi 20%. Kadang sama 20%. Oracle juga Oracle dia. 30 tuh nanti itu. Wah itu lompat terus. Tapi menurut Ciko nih perlu di respect nggak? Mungkin kalau di respect di hero XP-nya menurut gua nggak terlalu ya, karena Lutfi juga full hero-nya banyak, apalagi hero convert-nya Lutfi. Ada Iya. Cici semisal mungkin. Kalau menurut gua justru mungkin mereka tuh lebih terstruktur apa yang mereka punya mau dimainin, tapi di kondisi yang pas. Menurut gua mungkin itu sih kuncinya buat Alter Ego. Karena di game 1 ini gua ngelihat ada sesuatu yang dipaksakan aja sih. Trigonya ya. Ya, tapi mungkin berusaha untuk mengejutkan juga dengan tik-tikan yang mungkin tidak diduga sama sekali kena Onyx ya, tapi ternyata bisa diadaptasikan ternyata. Ya, kita juga nggak menduga sih. Iya, Matilda-nya di mid ternyata ya. Iya tadi agak kaget di pertama Matilda Mita tuh lumayan kaget. Heeh. Terus kayak Hellcard-nya mau pressure Baxia juga itu kayak kaget gitu kan. Kaget juga. Tapi Wow. sebenarnya fungsi utama dari Matilda mid ini ke arah mana, damage atau utility? Ke Harusnya mobilitasnya di- justru. iya. Mobility. Karena itu mereka kayak pengen cari pressure ke mana-mana cepet aja sih. Oh. Kayak entahlah ke jungle, entahlah ke kanan kirinya mungkin. Kayak gitu. Intinya dia punya 3 damage sebenarnya di sini. Ada Cici, ada Bennett dan ada Hellcard. Masalahnya ya karena lawannya keras-keras juga kan. Mereka jadi gak ada target aja menurut gua. Betul. Ya. Dan melee semua juga, Lim. Itu dia. Betul. Ada Grok yang notabene dia bisa backup. Aha. Terus ada Yip juga yang ngepok terus gitu. Jadi free banget sih. Di sini juga gua lihat kayak Yipnya itu dia sangat nyaman untuk nge-damage. Iya. Bebas banget ya. Kayak gitu betul. Karena betul. juga bebas tuh tadi Summon Force, terus tinggal ngedash kiri kanan kan tadi buat bisa nutup. Meskipun Arfi, kalau kita lihat dia sudah punya 3 item. Melvix, si Halberd, Heptasis juga punya loh sebenarnya. Tapi masih gak cukup aja gitu. Nah, gak cukup Gak banget sih. cukup. Karena physical semua kan, dan physical ini akan ketutup dengan satu anti Quiras mungkin dipakai dengan Keyboy. Terus jadi Kairinya juga sudah punya anti Quiras juga. Ini dia nih, jawaban dengan 4 physical yang dibawakan dengan Alter Ego Esports. Anti Quiras, Warrior Boots, tutup di sana. Iya, Selesai dari ya? sepatunya aja Iya. sebenarnya udah bagus banget gitu loh. Jadi 4 damage-nya berkurang. Iya. Iya. Itu perkara satu sepatu loh.
Bayangin nih kayak ada antivirus Dreadnought deh, Dreadnought Armor. Iya. Itu udah sangat dampak. Belum lagi Kairi lihat tuh, pakai Twilight juga. Lengkap. Gak bisa Makanya. di burst ya. Makanya tadi Om gue pikir nih ya, ini diapain ya kayak ini biar tumbang selain sama turret ya. Kayaknya nggak bisa sih, dikeroyok pun aman. Ya Nino pukul pun kalau Tortoise Poisonous nyala ya udah lah ya. Ya udahlah. Ya udah ya ntar balik lagi kalau udah Betul, selesai. Dan kita lihat semua item yang ada di Onyx itu full armor. Iya. Kairi doang yang pakai tough boot itu juga untuk ngurangin crowd controlnya. Sisanya armor semua, Lip. Ini gimana mau nembusinnya? Damage masih kurang sih. Di bawah late game pun gua rasa tetap kurang. Tetap Ya. kurang. Betul Ya, tuh. dia butuh waktu yang lama Ya, lah. kesempatan menangnya Alter Ego ya mereka harus dapat di awal aja. Kalau mereka gagal dapat di awal, Pressure-nya harus jalan ya, Om. benar pressure-nya mereka gak bisa berhenti temponya dan mereka gak bisa putus temponya dari cepat terus tiba-tiba pelan. Masalahnya level 1 Om, Alek ketutupan tembok. Gimana itu? Ada juga tuh Alek ketabrak roda tadi itu. Makanya, ini kejadiannya banyak ya Alek ya. Ketutup tembok, ketabrak roda. Cuma memang susah sih. Hellcurt gua rasa mending langsung ke God aja gak sih Ciko? Daripada bantu clear mid. Mungkin untuk menangin rotasinya siapa Arfi juga ya bisa langsung invite ke jungle-nya mungkin. Iya, Itu jadi mungkin kayak- bisa salah satu Tapi tadi opsi yang bagus. sebenarnya sempat dicoba kan. AC-nya turun, tapi ternyata responnya si Skylar itu juga cepat. Purify pencet langsung hilang. Iya ya maksud Kabur. gua tuh kayak Level 1 gitu kan, Lip. iya nggak usah dari clear iya. tengah dulu. Kan kalau mau ngambil clear tengah jalan bareng pakai kalit aja. Itu Karena kan nggak beda. webnya midnya itu ada di dalam, Lim. Karena ditembok sama Groknya itu. Iya. Jadi mau di pressure pun susah banget ya. Ya dan dipikir-pikir juga sebenarnya untuk item dari Alek heptanya itu selesai di menit ke-7 lah. Menit ke-7 loh baru jadi hepta. Lumayan delay panjang banget tuh. BHS sampai dengan menit yang terakhir loh. Terakhir ya tadi. Sebelum close game dia baru pencet baru home itu. terjadi ya. Iya iya iya. Iya, Oke. cukup panjang ya ini waktu yang dibutuhkan oleh Alex juga. Berarti sebenarnya secara kesimpulan nih, Alter Ego punya chance kemenangan tapi di early dan sayangnya early-nya gagal. Iya, sih yang pertama.